mahasiswa diberi kesempatan untuk keluar, untuk eksplor dari zona nyamannya selama dia berkuliah. MBKM itu bisa dikonversi ke SKS. Betul. Halo guys, welcome back to TP Podcast di segmen Bisik bersama aku Istifania Tihania. Nah, kali ini kita kedatangan dua narsum kita, yaitu Kak Nasta sama Kak Pandu. Halo Kak. Halo. Boleh sedikit memperkenalkan diri dong Kak sama teman-teman Tapers sekalian? Oke, boleh. Saya Ardiana Stafatan Kusuma, angkatan 2021B. Monggo. Dan saya Igede Panduanong selaku mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan angkatan 2021 kelas A. Nah, jadi Kak Pandu sama Kak Nasta ini merupakan mahasiswa dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya angkatan 2021, yang mana khusus hari ini di segmen Bisik ini kita akan membahas tentang pengalaman Kak Pandu sama Kak Nasta selama mengikuti program MBKM mereka. Nah, BTW nih Kak, sebelum kita masuk ke segmen Bisik ini, aku ada game nih Kak Pandu sama Kak Nasta, mau nggak main sama aku? Boleh? Oke. Of course. Kita udah siapin properti untuk game kita. Nanti gamenya itu How do you feel today? Jadi nanti aku bakal tanya How do you feel today? Terus Kak Pandu sama Kak Nasta bisa angkat emoticon yang menggambarkan suasana hati kakak. Oke, boleh. Udah ready ya Kak? Yes, super ready. Oke. How do Boleh. you feel today? Silakan Kak. Wow, ternyata Kak Pandu sama Kak Nasta hari ini sangat-sangat ceria ya kayaknya. Mungkin boleh beri sedikit alasan kenapa Kak Nasta sama Kak Pandu bisa mengambil emoticon yang menggambarkan bahwa suasana hatinya itu sangat bagus nih kayaknya. Untuk pertama mungkin terima kasih sudah diundang ke acara TP Podcast di sini. Iya. Udah. Sama-sama Kak. Kalau Kak Pandu sendiri? Kak Pandu sendiri, puji Tuhan ini hari libur dan diberi kesempatan untuk sowan ke TP Podcast yang padahal dulunya selaku MC and right now jadi salah satu narasumber. Wow, keren banget gak sih teman-teman yang dulunya Kak Pandu ini jadi host atau jadi MC di TP Podcast, sekarang bisa kembali lagi ke TP Podcast tapi sebagai narasumber. Semoga aku juga bisa kayak Kak Pandu ya Kak. Hopefully, it's the semoga. next. Amin. Oke Tapers, sekarang kita akan masuk ke segmen Bisik nih. Bincang asik seputar MBKM, yang MBKM sendiri menawarkan banyak sekali program yang dapat menunjang kompetensi mahasiswa. Salah satunya adalah program MSIB. Nah, oh ya Kak, kalau boleh tahu, Kak Pandu sama Kak Nasta sendiri tahu ada program MBKM itu dari semester berapa sih Kak? Kalau aku dari semester 5. Ya, puji Semester Tuhan. 5 mungkin mau terakhir lah atau pertengahan gitu. Ya, Oh, puji gitu. Tuhan untuk peralihan dari semester 5 ke semester 6 kita selaku mahasiswa yang memang rananya akan diterjunkan ke dunia luar mungkin harus lebih nyolong staf istilahnya untuk mengenal lebih jauh tentang apa itu MBKM, apa itu MSIB dan seterusnya. Mungkin lebih siapin targetnya lah untuk Yes, di yes. MSIB itu apa gitu. Oh gitu. Kalau menurut Kak Pandu sama Kak Nasta nih, MBKM sendiri itu apa sih? MBKM itu Boleh. kalau sepengetahuan saya ya, Iya. MBKM itu yang membantu, tujuan yang dibuat Pak Nadiem ya, tahu mungkin udah 2 batch atau udah lama ya, dibuat membantu untuk menjembatani mahasiswa ke apa itu ke mitra-mitra yang disediakan. Nah, untuk itu tujuannya itu untuk membantu menjadi lulusan yang relevan atau yang terbaik lah, versi terbaiknya untuk mahasiswa. Kalau dari Kak Kak Pandu Pandu? sendiri itu sebuah platform di mana mahasiswa diberi kesempatan untuk keluar, untuk eksplor dari zona nyamannya selama dia berkuliah. Jadi nggak harus lulus jadi apa yang ia mau yang ada di gelarnya. Karena dunia kerja itu luas sekali, jadi it's time to choose, it's time to explore, and it's time to handle everything. Nah, jadi program MBKM ini berarti sangat-sangat membantu mahasiswa ya Kak untuk menentukan setelah mereka kuliah, mereka ini mau mengambil yang selinier sama jurusannya atau tidak gitu ya Kak? Ya, betul sekali. Kalau dari Kakak sendiri kemarin ikut program MBKM ini memilih yang program apa sih Kak dari Kak Pandu sama Kak Nasta sendiri? Sama atau berbeda? Oh, berbeda.
It's ya. totally different. Kalau aku studi dependent fokusnya. Oh, studi independen. Kalau Kalau saya Kak Pandu? dari semester 5 itu ada magang dari program studi, itu kayak semacam magang kerjasama antara mitra dan jurusan. Dan di semester 6 ini puji Tuhan lagi diekspor, diperluas ranahnya menjadi magang universitas atau SI juga bisa. Gitu. Mungkin Kak Pandu dulu nih bisa beri alasan kenapa sih Kak Pandu memilih yang di magang dan studi independen ini. Was a long story. Pertama itu puji Tuhan diberi kesempatan oleh ketua jurusan kita Bu Tari yang mengutus atau memberikan suatu tantangan kepadaku. Waktu itu sempat ikut organisasi lain di mana hetik dan jadi koordinator. Dan tiba-tiba dapat panggilan kalau disuruh ikut seleksi pertama. Seleksi dari Bu Tari. Puji Tuhan ada 4 mahasiswa yang akan diantar atau difasilitasi untuk ke ranah yang lebih luas, yaitu wawancara dengan pihak LB-nya gitu. Dan in the end 4 diambil 2 dan saya salah satu dari 2 kampus. Alhamdulillah. Jadi seleksinya itu dari prodi dulu, kemudian Yes. lanjut ke corporate-nya gitu ya Yes, Kak. saya HLD-nya. Nah, kalau dari Kak Pandu dulu nih, apa aja sih persyaratan yang digunakan untuk mendaftar di program ini, dan mungkin seleksinya itu ada apa aja, bagaimana, dan juga job desk-nya di sana itu ngapain Oke. aja Kak? Pertama untuk syarat yang penting kamu tahu apa yang kamu harus kerjakan, dan ranahnya corporate university, jadi kemungkinan 90% membahas seputar dunia kurikulum, dan di mana hal itu juga kita pelajari selaku mahasiswa teknologi pendidikan. Dan dari situ kalau dirasa peluang itu udah cocok, kenapa nggak diambil? Dan saya ambil dan puji Tuhan diterima. Lalu untuk job desk-nya ngapain aja sih? Ya seputar membuat silabus kurikulum, membuat ya ada media pembelajaran. Cuma persentasenya lebih banyak yang ke ranah kurikulum, dimana kita diutus untuk membuat suatu silabus yang targetnya atau endingnya dapat meningkatkan sebuah kompetensi dari karyawan yang bekerja di sana. Wah, berarti job desk yang yang diambil Kak Pandu ini selinier ya sama prodi kita ya Kak, karena di prodi kita itu ada pembelajaran pengembangan kurikulum dan Yes. seperti itu ya Kak. Ya, karena basicnya pribadi juga senang ekspor belajar yang hal baru, jadi mau ditaruh ke ranah kurikulum, taruh di ranah media maupun dominan dari keduanya ya. Ya, jadi kayaknya TP ini sangat luas ya teman-teman. Yes. Jadi kayak di kurikulum kita juga bisa, di pengembangan media pembelajaran kita juga bisa. Nah teman-teman, dari Kak Pandu ini mungkin bisa dijadikan motivasi nih untuk teman-teman. Wah, aku kayaknya tertarik di kurikulum nih, nanti aku mau ikut juga dong di MBKM di Corporate University, bisa ya teman-teman. Nah, kalau dari Kak Nasta sendiri kan tadi katanya berbeda nih yang diambil di program MBKM dari Kak Pandu. Sangat berbeda. Mungkin bisa dijelaskan dong Kak Nasta mengambil apa dan kenapa mengambil itu gitu. Oke. Mungkin aku itu ambil studi dependent, topiknya itu artificial intelligence. Kenapa? Karena mungkin sekilas balik ya, dari SMK. Saya tuh lulus SMK animasi lah. SMK animasi ini utamanya di 2D sama 3D kan. Hitungannya kalau misal mau bikin game, itu kan kayak udah cukup 2D 3D. Kalau misal aku ngambil topik UI UX atau yang lainnya itu udah pernah. Jadi kayak udahlah, aku mau pengennya beda lah. Kayak yang di TP nggak ada lah. Dan TP kan juga ada, 3D 2D itu nggak ada lah. Aku pengen juga yang beda, kayak misal program lah. Programming itu lah, aku juga naluri juga kalau bilang artificial intelligence ini juga cocok untukku. Jadi kayak belajar dari nol gak apa-apa, pokoknya Pokoknya kita dapat ilmu baru gitu ya Kak. Soft skillnya juga baru juga. Ya kalau mau ngembangin game ya banyak artificial intelligence lah, atau coding, atau juga kenapa kok artificial intelligence ya, mungkin kalau lihat di masa depan juga kan. Nah, masa depan kayak artificial intelligence sudah pemarak-marak sekali kan. Nah, atau juga artificial intelligence yang bisa kayak dari teks to video itu juga ada. Dari kayak misal mau bikin aku di hutan, nah itu juga bisa.
Nah, ada juga yang bikin AI itu bikin lagu. Oh, yang Nah, sekarang marak di platform-platform itu ya Kak, yang mungkin lagunya siapa tapi diisi suaranya siapa gitu ya Kak? iya betul. Terus AI ini kalau misal untuk kita ya, jangan dibuat kayak musuh lah, kayak atau bisa menggantikan. AI Oh ini iya iya iya. tujuannya ini untuk memudahkan kita manusia ini. Jadi kayak misal kita buntu nih mau bikin lagu apa, nah, dengan bantuan AI itu kita bisa dimudahkan. Oh gitu. Tinggal mengganti lirik atau diperfectkan lagi. Oh gitu. Jadi AI ini bukan sepenuhnya menggantikan manusia, tetapi untuk membantu manusia gitu ya Ya Kak? betul sekali. Oke. Jadi jangan diambil musuh. Apalagi sekarang teknologi pendidikan. Kalau misal mau jadi guru, eh, banyak pasti siswa yang pasti menggunakan AI. Iya. Apalagi zaman datang, misal 5 tahun, 10 tahun ke depan, itu pasti ada siswa yang pakai AI. Gimana cara antisipasinya lah, itu pasti ada caranya. Oh gitu. Nah kalau dari Kak Nasta sendiri, ada nggak sih Kak salah satu produk AI yang Kak Nasta itu mulai kerjakan atau Kak Nasta punya rencana, oh aku bisa bikin ini nih, aku mau bikin ini gitu. Oh, nah itu masih belum, soalnya masih tahap penginstalan, install atau program dasarnya masih. Oh gitu. Tapi belum ada gambaran, mungkin 2 bulan lagi lah udah ada gambaran. Kan saya kan Juni atau Juli itu. Oh gitu. Nanti mungkin Juni udah mulai ada gambaran. Kalau Kak Nasta sendiri dari proses apa namanya pendaftaran ini sama seleksinya, terus kemudian job desk-nya itu seperti apa Kak? Kalau seleksi daftar ya, daftar Ya. itu pasti ada di kampusmerdeka.kemendikbud.go.id kalau nggak salah. Oh itu gitu. itu dipantau aja, dan juga jangan lupa follow Instagramnya Magang Merdeka. Di situ Magang ada. Merdeka. Oke. Itu nanti ada batch 7. Batch 7 itu yang dinanti sama mahasiswa sekarang. Apalagi semakin tinggi sekali peminatnya yang ada di magang itu. Oh gitu. Magang Iya. sama studi juga tambah tinggi. Kemarin itu nih nggak salah tuh 2.000 atau 20.000, lupa tuh. Pokoknya satu UNESA ini banyak kok. Jadi Studi banyak independen. banget ya Kak Ah, peminatnya di program studi independen sama MBKM ini. ah, ah. Nah, mungkin studi independen sama MBKM ini bisa kita laksanakan di semester berapa sih, Kak? Kalau aku ya, kalau konversi yang tepat untuk teknologi pendidikan itu menurutku pas KKN semester 6. Semester 6. Ya betul, Oh, semester 6. gitu. Kalian cocok juga, KKN kan juga ya kan, ada juga MBKM yang bangun desa kan. Nah, kalau Ya. misal kita konversi dengan yang lain itu juga bisa. Oh, gitu. Tidak menutup kemungkinan kalau semester 5 juga dikembangkan seperti saya, ya. Dan ekspor semuanya, terus kasih kinerja yang baik sama mitra tersebut, biar nantinya kalau ngurus proses perpanjangan di ACC dan Tuhan nggak nyanyi lagi. Nah, jadi Tapers yang mungkin yang sedang nonton sekarang yang aku mau ikut nih program MBKM, aku mau ikut yang studi independen, bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Mungkin cari-cari info dulu, terus memantapkan diri dulu nih, aku mau pilih program yang mana gitu ya. Nah, Kak Pandu sama Kak Nasta sendiri, benefit apa sih yang Kak Pandu sama Kak Nasta rasakan kayak, wah bersyukur banget nih aku diterima di MBKM, bersyukur banget aku bisa ikut studi intelijen itu tadi Studi Kak. independen. Oh iya, studi independen itu tadi. Ya, mungkin Pandu dulu aja Kak. First, so many keuntungan, benefit yang aku dapat. Yang paling aku rasa itu dari ikutnya aku selaku mahasiswa program magang tersebut, aku jadi pribadi yang semakin bisa untuk belajar cepat. Jadi bisa lebih peka karena nanti semua hal yang nantinya harus dikerjakan maupun yang ya timing, masalah timing juga harus penting. Atur waktu, manajemen stres, manajemen semua hal-hal yang berhubungan dengan dunia kerja juga. Itu kan aku dapat. Lalu tak hanya SPD karena aku masuk ke ranah dunia industri yang dimana juga melibatkan ilmu-ilmu lain seperti teknik mesin, teknik listrik, dan semuanya itu aku juga pelajari, aku juga kelola, dan sangat bersyukur karena TP membukakan satu pintu rezeki untukku untuk lebih ekspor di dunia tersebut. Oke. Oh, jadi dari selain kita sudah ada ilmu untuk kita bawa ke MBKM ini, kita juga dapat ilmu-ilmu baru ya Kak tentunya. Kita kombinasikan, kita susun, kita rapikan, kita sempurnakan, karena itu kan juga sesuai dengan ranahnya TP, ya itu memfasilitasi pembelajaran. Kalau Kak Nasta sendiri nih, benefit apa yang Kak Nasta rasakan dari
studi independen ini? Kalau aku studi independen itu hitungannya ya kayak kuliah juga belajar lagi. Ya hitungannya juga belajar ya juga kenal teman baru, mentor baru. Terus itu bener-bener diajari kok. Diajari kayak Oh, misal gitu. kayak aku yang nggak pernah tahu apa-apa, jadi kayak udah bisa ngerti apa itu AI, apa itu programming, apa itu. Juga nggak kayak aku nggak apa tuh nggak kayak jurusan aku tok yang kayak nggak tahu apa-apa itu. Oh, Ada juga gitu. temenku ada sistem informatika masuk situ juga ada juga jurusan bahasa Inggris masuk situ juga ada, Oh, jadi ini geografi, bisa dari geologi. semua jurusan gitu ya, Kak? Ya betul, kalau mau Oh, belajar itu lebih mudah keren banget kalau di dong studi independen berarti. ini. Nanti nggak mandang kalau kamu tuh harus bisa programming tak apa enggak. Oh, Kalau kamu mau gitu. belajar dari nol bisa dari situ. Oke, teman-teman yang mungkin punya ketertarikan di bidang studi independen ini bisa eh, apa namanya bisa belajar di Kak Nasta ya. Yang apa disampaikan Kak Nasta tadi mungkin bisa dibuat motivasi dan apa namanya pacuan diri untuk wah, jadi kayak aku harus gini nih kalau aku mau ikut studi independen gitu ya, Kak. Oke. Nah, ini dari Kak Nasta sama Kak Pandu sendiri, cerita tentang pengalaman MBKM, kemudian studi independen, bagaimana job desk-nya, kemudian alur pendaftarannya seperti apa. Itu sangat-sangat menginspirasi saya pribadi dan juga mungkin teman-teman Tapers yang sedang menonton acara ini. Oke, Kak. Nah, kali ini aku ada game lagi nih untuk Kak Pandu sama Kak Nasta. Ini seputar MBKM ini. Nanti, nah gamenya itu, rules-nya aku akan sampaikan beberapa fun fact tentang MBKM. Nanti Kak Pandu sama Kak Nasta silahkan apa namanya tunjukkan katanya yes or no. Jadi fakta yang aku sampaikan sesuai apa enggak gitu ya, Kak? Betul. Oke, udah siap, Kak? Oke, siap. Oke, ada fun fact yang pertama nih. Fun fact yang pertama, bener nggak sih Kak kalau ikut MBKM itu bisa dikonversi ke SKS? Betul. Oke guys, jadi ikut MBKM itu bisa dikonversi ke SKS ya. Jadi makanya ayo semuanya semangat untuk ikut MBKM. Oke, kita lanjut ke fun fact yang kedua nih. Ini tuh sering banget jadi pertanyaan yang ada di kalangan mahasiswa termasuk saya juga nih Kak. Bener nggak sih kalau dapat uang saku selama program MSIB ini berlangsung? Oh, jadi dari Kak Nasta no, tapi Kak Pandu yes. Berbeda ya. Mungkin bisa dijelaskan dong Kak, kenapa bisa yes sama no? Ya, ini untuk berimbas juga kepada semua mahasiswa yang besok mau terjun ya. Nggak semua mitra ngasih rezeki, nggak semua mitra juga memberi rezeki. Ya itu tadi, karena di sini balik lagi, karena itu rezeki nggak hanya uang, banyak pintu rezeki lain berupa pengalaman baru, teman-teman baru, hal-hal baru yang kamu pelajari sama magang yang tidak kamu dapat waktu kamu kuliah. Jadi syukuri aja, karena nggak semuanya bisa seperti kamu. Oke, kalau dari Kak Nasta, Saya sendiri Kak, ya sama juga pendapat kayak Pandu. Nggak semua rezeki itu berupa uang, tetapi rezeki itu bisa berupa pengalaman, bisa berupa ilmu atau apalah yang bisa kita sebut dengan bersyukur lah sebelum kita mau mendapatkan sebuah uang itu. Karena rezeki juga bonus, semua udah ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi tinggal kamu yang harus bisa. Betul oke. sekali. Jadi jangan lupa bersyukur ya, Tapers. Apa yang kita dapatkan itu sudah diatur oleh Tuhan. Yes. Nah, ini ada fun fact ketiga Kak, yaitu join MSIB ini bisa dimasukin ke LinkedIn sama CV nggak sih? Betul sekali, sangat bisa. Oke, jadi program MSIB ini bisa ya Kak dimasukin ke LinkedIn. Jadi menunjang apa namanya CV kita untuk lebih dilirik nih sama HRD. tempat pelamar kita. Kita masuk ke fun fact yang terakhir nih. Bener nggak sih Kak, join MSIB ini juga bisa mendapatkan jodoh? Jodoh. Tak jawab ini aja nih. No guys, kenapa Kak kok bisa no? Nasta dulu. Mungkin dari Kak Nasta dulu. Karena mungkin sistemnya studi independen itu Iya. online. Oh, online. Banyak juga di mancanegara, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jakarta, Bogor. Jadi kayak ya mana mungkin mau ketemuan gitu. Ya, kalau dari Kak Pandu sendiri nih. Ke saya sih karena ya ada mahasiswa PKL lain dari universitas lain yang jadi gitu. Cuma karena kami berbeda ruang itu satu,
terus karena saya juga berbeda iman itu 2, dan yang ketiga itu Wow, sulit. berbeda wilayah juga itu betul. dan saya juga katakan saya juga memasuki mahasiswa semester akhir, jadi mungkin untuk mencari kisah romantis itu mungkin nanti yang dulu karena ada prioritas lebih yang Jadi harus difokuskan untuk Iya. studinya dulu ya Kak ya. Nah, Betul sekali. tapi nggak menutup kemungkinan untuk ya membuka hati, cuma mungkin nggak sekarang. Oke. Gila kerja dulu. Oke, baik. Oke, nggak kerasa ya Tapers, kita udah ngobrol banyak banget sama Kak Pandu dan Kak Nasta. Mulai dari main game kita juga udah, kupas tuntas MSIB sama studi independen juga udah. Saatnya kita berpisah dulu sama Kak Pandu, Kak Nasta. Mungkin Kak Pandu sama Kak Nasta bisa kasih sepatah 2 patah kata nih untuk Tapers sama mahasiswa yang lagi nonton. Pandu Silakan dulu Kak. aja. Pandu dulu aja. Aku pantun soalnya. Kalau Mas Pandu, branding diri sebaik mungkin, branding diri setinggi mungkin. Terserah orang mau bilang apa, terserah orang bakal netting yang seperti apa. Yang penting tetap di tanah kamu, tetap jadi diri kamu, tetap berprogres seperti apa yang kamu mau, tetap targetin yang sudah kamu buat, dan syukuri setiap langkahnya. Karena mungkin orang lain lihat itu indah, dan tidak semua bisa seperti kamu. Wah, keren banget nih Kak Pandu quotesnya. Keren semua. Mungkin dari Kak Nasta. Mungkin kalau aku pantun aja ya. Oke, nanti Biar kita bisa jawab cakep ya Kak Pandu ya, biar mendukung nih. Oke. Cakep. Belum, sabar. Tak baca juga ya, biar Oke, nggak lupa. baik. Oke. Jalan-jalan ke Mars. Cakep. Coba. Pulang-pulang bawa apem. Cakep. Kalau mau konversi SKS, jangan lupa daftar MBKM. Cakep. Keren banget pantun dari Kak Nasta. Nah, mungkin itu tadi pemaparan pengalamannya Kak Nasta sama Kak Pandu ikut program MBKM, MSIB sama studi independen ya Kak, yang mungkin bisa memberikan motivasi nih untuk Tapers sekalian juga mengikuti jejak dari Kak Pandu sama Kak Nasta. Kalau Tapers masih penasaran lebih lanjut, bisa kunjungi Instagramnya Kak Pandu sama Kak Nasta yang ada di bawah ini ya semuanya. Nah, oke deh, mungkin segini dulu ya bincang-bincang kita sama Kak Pandu dan juga Kak Nasta. Nah, sekian Bisik Bincang Asik by TP Podcast Studio hari ini. See you, thank you for watching guys. Dadah.